Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnia Tomila dengan NIM 2013691. Di sini saya akan mengenalkan kepada kalian semua mengenai tentang dialek bahasa Arab. Jadi dialek sendiri itu adalah bahasa Arab, bahasa atau huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan, bahkan bacaan antara bacaan yang satu dengan bacaan yang lainnya. Terus dialek menurut bahasa apa sih? Jadi dialek menurut bahasa itu adalah sesuatu yang digemari dan dibiasakan. Ia juga merupakan bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakannya. Adapun menurut istilah, dialek ini adalah cara pemakaian bahasa yang berbeda dengan cara-cara lainnya di dalam satu bahasa ini, karena masing-masing bahasa ini kan memiliki ciri-ciri kebahasaan yang khusus, dan tiap-tiap cara ini juga adalah membentuk ciri-ciri kebahasaan yang bersifat umum. Nah, dialek itu dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya apa aja sih dalam 4 bagian itu? Yang pertama itu ada lahjah kholijiyah. Lahjah kholijiyah ini masuk rumpun yang di dalamnya itu ada wilayah Bahrain, Aman, Uni Emirat, Saudi Arabia, Kuwait, dan Irak. Jadi meski masuk dalam satu rumpun, tetapi dalam ini masih dibagi-bagi lagi. Seperti di Saudi ini ada lahjah Najdiyah, terus lahjah Al-Janubiyah, dan lahjah Syarqiyah. Nah, kita lanjut yang kedua, itu ada lahjah Syamiyah. Jadi masuk rumpun dalam lahjah Syamiyah ini ada Libanon, Syria, Yordania, dan Palestina. Lanjut kita yang ketiga, itu ada lahjah Maghribiyah. Nah, masuk dalam lahjah ini ada Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Nah, yang terakhir apa sih? Jadi yang terakhir ini adalah lahjah Hijaziyah. Jadi lahjah ini adalah bukan hanya satu lahjah saja, tetapi terdiri beberapa raja. Jadi terakumulasi dari masyarakat Hijaz dan sekitarnya. Mereka berada di Mekah Al-Mukarramah, Jeddah, Yarmuk, Taif, Madinah Al-Munawwarah. Jadi sementara kabilah yang paling dominan dalam lahjah Hijaz ini adalah Kinanah, Khuza'ah, Hudail, Ashraf, Thaqif, Bani Salim, Atiyah, Bani Malik, Ghanid, Zahran, dan lain-lain. Terus juga di sini ada kemunculan ragam dialek yang terjadi di sebagian besar bahasa yang ada di muka bumi ini. Jadi kemunculan ini karena percakapan bahasa di dunia Timur Tengah. Jadi perkembangan ragam bahasa dan bahasa Arab ini muncul sebagai bentuk peningkatan intensivitas pertemuan budaya Arab dengan dunia luar. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang kemunculan dialek bahasa Arab ini karena apa? Jadi disebabkan karena tersebar dan terpakainya bahasa tersebut secara luas. Jadi selain jadi dari faktor politik, sosial, geografis, dan kebudayaan juga ikut memunculkan dialek-dialek ini. Terus yang selanjutnya ini saya akan membahas tentang penyebab terjadinya perbedaan dialek. Itu pertama adalah karena lingkungan, tempat tinggal jauh, terus kurangnya interaksi antara satu suku dan suku lainnya, dan yang terakhir itu ada cacat bawaan. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Jadi di sini itu ada aspek-aspek yang menyebabkan satu dialek sering berbeda dengan dialek lainnya. Karena apa sih? Jadi ini berbeda kadang dalam hal suara, terus makna, kata, dan kaidah. Jadi adapun cara pembentukan dan proses perbedaan itu melalui seperti ibdal, irab, bina, tasbih, ilal, itmam, nasb, idgham, faq, dan taraduf. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas dialek-dialek bahasa Arab yang dianggap buruk dan tercela. Itu diantaranya ada ajah, akmamah, syanzanah, tumtamah, an'anah, kashkasah,
kato, lak-lakana, dan istinto. Terus selanjutnya itu ada dialek bahasa Arab yang paling menonjol dan mengalahkan dialek-dialek yang lain adalah dialek Quraisy. Kenapa dialek Quraisy gitu? Jadi karena dialek Quraisy ini didukung oleh beberapa faktor seperti faktor agama, faktor ekonomi, politik, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy itu sendiri. Nah, kita lanjut poin yang terakhir. Itu ada dialek yang terdapat dalam bahasa Arab bisa dikelompokkan menjadi 5 besar. Jadi yang pertama itu ada Hijaz, Najd, Syria, Irak, Mesir, dan Maroko. Nah, itu dia penjelasan mengenai dialek-dialek yang ada di bahasa Arab. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi dialek bahasa Arab ini ada juga yang menyebutkan yang sering dikenal itu ada bahasa Amiyah dan bahasa Fusah. Jadi bahasa Amiyah ini sering dipakai itu untuk bahasa sehari-hari, sedangkan bahasa Fusah ini digunakan itu dalam pertemuan resmi, kayak misal dipakai khutbah, terus membuat puisi, terus dipakai untuk acara-acara resmi negara lainnya. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai dialek-dialek bahasa Arab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kembali lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.